Laki-laki yang berkeluarga tak boleh main-main dengan urusan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Kalau tidak, bisa bernasib seperti inisial DT yang diadukan ke polisi oleh istrinya sendiri. Gara-gara tak pernah memberi nafkah. Esther Beru Perangin-Angin akan mengadukan suaminya itu kepada polisi Polresta Deli Serdang sebagai kasus penelantaran keluarga. Bahkan rencana pengaduan itu sangat diapresiasi oleh pihak kepolisian. Esther Beru Perangin-Angin warga Dusun I Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara itu tak ingin kalau hanya berakhir dengan perceraian. Saya terkejut suami saya mengurus NA di kantor desa Negara Beringin. Terkait apa ini kira-kira, Bu? Terkait perceraian. Sudah berapa tahun ini masalah ini dikatung-katung atau digantung-gantung Ibu seperti ini, Bu? 11 tahun. Sudah 11 tahun ya. Ada nggak selama ini Ibu dinafkahi atau dibelanjai anak-anak gitu, Bu? Tidak ada. Terus bagaimana cara Ibu ini menafkahi orang ini, Bu? Saya bekerja di kampung ini. Dengan untuk cara menafkahi anak-anak saya dan rumah tangga saya. Terus langkah Ibu selanjutnya terkait masalah ini, Bu, apa yang akan Ibu tempuh atau yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya akan menggugat siapa saja yang mengurus perceraian saya ini. Oh, gitu, Bu ya. Ada nggak tandanya bahwasanya dia itu masih terikat perkawinan dengan Ibu? Ada apa kira-kira tandanya itu? Ada ini, Pak. Oh, itu kakak dan Kartu keluarga KTP. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Ia juga ngotot agar kasusnya diselesaikan tuntas sampai ke pengadilan. Awalnya salah seorang pamong desa Negara Beringin menemuinya terkait DT datang ke kantor desa setempat ingin mengambil surat nah dengan tujuan ingin mau menikah dengan wanita lain yang selama ini sebagai perusak rumah tangga mereka. Kedatangan DT ke kantor desa Negara Beringin sambil membawa bukti surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Lubuk Pakam sesuai dengan nomor surat 2603-PDTA-2020-PALPK tanggal 23/2020. Sayangnya surat keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Agama Lubuk Pakam itu artinya dikeluarkan hanya sepihak. Karena pihaknya sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan untuk sidang atas tuntutan yang diajukan oleh suaminya. Saya mengetahui adanya surat keputusan cerai dari pengadilan agama itu karena diberitahukan oleh perangkat desa. Namun saya tidak mengetahui bagaimana bentuk suratnya, aku juga tidak tahu. Jawab Esther Beru Perangin-Angin kepada media ini Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Atas keputusan pihak Pengadilan Negeri Agama Lubuk Pakam itu Esther Beru Perangin-Angin berencana mengadukan kasus tersebut ke polisi dan Solidaritas Perempuan Sumatera Utara menghendaki kasus itu diproses hukum. Sebab suaminya dinilai tak bertanggung jawab, yang telah melakukan penelantaran terhadap istri dan 2 anaknya. Secara terpisah, Ketua Solidaritas Perempuan Sumatera Utara berharap nantinya kepada Kapolresta Deli Serdang agar memproses kasus tersebut. Kami ingin kasus itu diproses hingga tuntas. Saya sangat sedih mendengar surat cerai dari bapak dan mama. Jadi selama ini ada nggak pernah adik dikasih belanja sama bapak atau uang sekolah begitu? Sama sekali tidak pernah. Dan begitu pun jumpa atau gimana tidak pernah ditegur. Nggak pernah ditegur. Pernah minta uang sama dia apa nggak kira-kira? Pernah, tapi dia mengasih cuma 5.000 begitu aja. Udah kelas berapa Dek sekarang ini? Satu SMA. Oke, ini dengan siapa nih Dek? Sri Haryani. Sebab tindakan penelantaran keluarga tak dibenarkan. Sebagaimana pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku dapat dikenai hukuman 3 tahun penjara dan denda 15 juta. Bukti-bukti dari keterangan saksi-saksi juga kuat, ujar Sudarti. Ketika dikonfirmasi salah seorang panitera Pengadilan Negeri Agama Lubuk Pakam mengatakan timbulnya adanya surat cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berdasarkan adanya gugatan yang dimohonkan oleh saudara DT pada tanggal 22 Oktober tahun 2021 dan dilanjutkan panggilan sidang pertama pada tanggal 15 Oktober tahun 2020. Pada waktu itu petugas Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak jumpa kepada yang bersangkutan dan dititipkan kepada Kaur Desa Negara Beringin atas nama Hotmida P.
Selanjutnya untuk panggilan sidang kedua, petugas Pengadilan Agama Lubuk Pakam kembali mendatangi kediaman tergugat. Pada saat itu juga petugas tidak dapat menemui Esther Beru Perangin-Angin. Dan surat itu juga dijatuhkan kepada pemerintah desa pada tanggal 27 Oktober tahun 2020 dan diterima oleh Waludin S. Dan terakhir petugas Pengadilan Negeri Agama Lubuk Pakam kembali mendatangi kediaman Esther Beru Perangin-Angin pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Saat itu juga yang bersangkutan tidak ada dijumpai dan petugas juga menyerahkan kepada Kaur Desa Negara Beringin atas nama Miswanto, tuturnya mengakhir perbincangan. BPD Desa Negara Beringin tidak pernah menerima surat, Pak. Terkait undangan sidang dari Pengadilan Agama ini, Pak? Iya, saya tidak pernah menerima, Pak. Sebenarnya nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Kamaludin Berutu. Bukan Waludin P, Pak, bukan? Bukan, Pak, bukan, Pak. Jadi jabatan Bapak di desa apa, Pak? Anggota BPD, Pak. Jadi apa ini langkah apa ini yang Bapak tempuh ketika ada yang menyebut-nyebut nama Bapak dan memalsukan tanda tangan Bapak di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pak? Ya, kita pasti akan kita tanduk lanjuti supaya kita juga menuntut, karena itu pemalsuan dokumen nama saya, Pak. Oke. Itu namanya pencemar nama baik saya, Pak. Oke, Pak. Namun seluruh Kaur Desa Negara Beringin saat ditemui media ini membantah semua ada senerima surat dari petugas Pengadilan Agama Lubuk Pakam terkait undangan cerai itu. Semua nama-nama penerima itu tidak ada di kantor desa sehingga masalah ini perlu diselusuri oleh pihak penegak hukum karena masalah ini sudah 2 kali terjadi di desa ini. Kemarin tanda tangan dan setempel Kepala Desa Negara Beringin ikut juga dipalsukan, jawab mereka. Deli Serdang, Sumatera Utara. Paulus Limbong memberitakan.